buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lamudi SPMP, merupakan dosen pada program studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan, jurusan Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Melalui kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Tanah, dengan menggunakan metode DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Berikut saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 2 di program studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Dengan bobot SKS banyak 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai konsep, komponen, dan proses pembentukan tanah serta peranannya dalam sistem pertanian dan lingkungan, khususnya teknologi produksi tanaman pangan. Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah membahas tentang proses pembentukan tanah, faktor-faktor pembentukan tanah, morfologi dan klasifikasi tanah, survei dan evaluasi lahan. Prinsip-prinsip dan dasar ilmu ini yang akan menjadi dasar bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian tugas akhir. Melalui mata kuliah ini juga, mahasiswa belajar merumuskan permasalahan kesuburan tanah, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, konservasi tanah dan air, serta kegiatan survei dan evaluasi lahan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar, fungsi dan komponen tanah, proses pembentukan dan profil tanah, sifat fisik, kimia dan biologi tanah, peran air dan bahan organik serta organisme tanah, unsur hara dan pupuk bagi tanaman, masalah kemasaman dan pengapuran tanah, konservasi tanah dan air, serta klasifikasi tanah, prinsip dan metode survei tanah dalam pengembangan atau teknologi produksi tanaman pangan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada setiap pertemuan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian tanah, sejarah singkat ilmu tanah, susunan utama tanah, fungsi dan peranannya dalam usaha tani dan kehidupan. Mahasiswa mampu memahami tentang faktor pembentuk tanah, klasifikasi bahan hidup tanah, proses pembentukan tanah, susunan horizon dan profil tanah, dan perkembangan profil tanah. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang sifat-sifat fisika tanah, juga mampu menjelaskan tentang air tanah dan fungsi air bagi tanah dan tanaman. Mahasiswa juga mampu mengetahui dan menjelaskan tentang klasifikasi organisme tanah, sifat dan ciri organisme tanah, dan peranan organisme tanah. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang peranan bahan organik tanah, klasifikasi sumber bahan organik tanah, susunan bahan organik tanah, pelapukan bahan organik tanah, sifat dan ciri dari humus. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang koloid tanah dan peranannya, kapasitas pertukaran kation, kapasitas sangat tanah dan pH tanah, hubungannya dengan pertumbuhan tanaman. Mahasiswa mampu mengetahui tentang penyebab dan masalah kemasalan tanah, hubungannya dengan pertanian dan produksi tanaman, serta cara menanggulanginya, tujuan pengapuran, menentukan kebutuhan kapur, cara penggunaan kapur, dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Mahasiswa juga mampu mengetahui atau memahami unsur hara esensial yang dibutuhkan bagi tanaman dan peranannya masing-masing, serta mampu mengetahui dan menjelaskan tentang pengertian dan klasifikasi pupuk, ciri pupuk alami ataupun pupuk buatan, dan cara penggunaan pupuk tersebut. Mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang konservasi tanah dan air, serta erosi dan juga faktor penyebabnya. Mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang klasifikasi tanah. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan survei tanah dan dasar kegiatan survei tanah, serta mampu merancang metode survei tanah secara sederhana. Adapun referensi yang saya gunakan, yaitu menggunakan referensi sumber primer, yaitu berasal dari buku, baik buku yang saya tulis ataupun jurnal ilmiah yang saya tulis, dan modul yang ditulis bersama rekan sejawat. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan sistem pembelajaran aktif dan kolaboratif yang melibatkan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, interaktif, dan pemberian tugas atau studi kasus secara individu maupun kelompok.
Jumlah total pertemuan pada mata kuliah ini yaitu sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk sistem assessment atau sistem penilaian dan evaluasi nilai akhir yang diperoleh setiap mahasiswa merupakan akumulasi dari tugas dengan bobot 5%, kuis dengan bobot 5%, praktikum 40%, UTS 25%, dan UAS 25%. Demikian informasi terkait mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah pada program studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan, jurusan Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Berikut adalah cuplikan pembelajaran secara tatap muka yang saya lakukan di dalam kelas pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, kita lanjutkan materi kita. Sekarang sudah masuk pertemuan kelima. Tapi sebelum itu mungkin kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, materi kita hari ini itu terkait dengan biologi tanah. Mungkin sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu. Mungkin banyak dari kita, bahkan dari petani belum mengetahui seperti apa sebenarnya peranan biologi tanah. Terkait biologi tanah sebenarnya peranannya sangat penting sekali, terutama dalam pembentukan tanah. Kalau kita belajar di awal kali pertemuan di pertemuan pertama, itu sudah dijelaskan komponen organisme tanah. Salah satunya adalah organisme tanah, ya kan? Sekitar 1% dari 5% yang bahan organik. Sebelum ke situ, mungkin ini tujuan pembelajaran nanti sebelum kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama adalah mahasiswa itu mampu mengetahui dan menjelaskan tentang klasifikasi organisme tanah. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang karakteristik organisme tanah dan peranannya organisme tanah itu sendiri. Nah, pengertian biologi tanah dan organisme tanah. Sebelum ke sini saya tanya dulu, mungkin masih ingat yang pertemuan awal tentang definisi tanah? Masih ingat kira-kira apa itu tanah? Kalau bicara tanah itu biasanya definisinya banyak, tergantung siapa yang menggunakan. Karena kalau kita bicara definisi tanah, orang budidaya dengan orang arsitek itu berbeda. Atau sipil kan? Ya. Kira-kira seperti apa nih menurut pemahaman kalian dulu atau yang sudah dijelaskan sebelumnya? Tanah itu media tanam. Oke, tanah itu media tanam, berarti kajiannya lebih ke agronomia, juga budidaya. Next, siapa lagi kira-kira? Makanya saya bilang tadi, tergantung persepsi kita seperti apa tanah itu mau dikemanakan. Kalau kita orang budidaya, pasti larinya pasti ke budidaya tanam atau tempat budidaya tanaman. Tapi kalau orang teknik, bisa jadi orang sipil untuk bangunan. Iya, betul. Itu untuk orang kesenian kan, yang seni rupa atau apa kan, atau modelnya. Jadi seperti itulah. Tergantung siapa menggunakan. Tapi pada dasarnya adalah tanah itu pasti adalah salah satu bahan penyusunnya adalah organisme tanah. Seperti dengan awal tadi bahwa tanah itu sebenarnya salah satunya organisme. Ya. Oke, biologi tanah. Biologi tanah adalah semua ilmu atau suatu ilmu yang pelajari tentang organisme hidup dalam tanah. Sementara kalau organisme tanah itu merupakan makhluk hidup yang semua aktivitas atau sebagian aktivitasnya itu dia berada di dalam tanah. Ibaratnya kalau kita belajar biologi tanahnya itu lebih umum, organismenya lebih spesifik lagi. Nanti sebentar ada pembagian-pembagiannya lagi. Seperti apa pembagian atau pengklasifikasian dari biologi tanah. Nah, berdasarkan fungsinya dari bidang ilmu pertanian atau budidaya pertanian dan organisme tanah itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah yang sifatnya menguntungkan, yang kedua adalah sifatnya merugikan. Yang menguntungkan pastinya adalah organisme tanah itu dia berperan penting dalam dekomposisi bahan organik atau berperan penting dalam penyediaan unsur hara. Sementara kalau dia perannya negatif atau merugikan, dia umumnya adalah bersifat parasit atau kompetitor dalam penyediaan unsur hara. Seperti itu. Bisa dipahami sementara? Nah, untuk klasifikasi tanah tersendiri secara umum sebenarnya ada dua. Ada dari golongan fauna atau hewan, yang kedua adalah dari golongan floranya atau tumbuhannya. Tetapi secara umumnya dalam belajar biologi tanah itu diklasifikasi menjadi tiga berdasarkan ukurannya. Yang pertama adalah makroorganisme, organisme yang berukuran besar. Selanjutnya adalah mesoorganisme, dia berukuran sedang. Sementara yang terakhir adalah mikroorganisme, dia berukuran kecil. Dia ukurannya kurang dari 5 mikron. Bisa dimengerti sementara ya? Kalau saya tanya contoh-contohnya misalnya makroorganisme atau organisme dalam tanah yang ada di tanah yang berukuran besar bisa dijawab. Contohnya misalnya yang bisa kelihatan secara kasat mata. Tahu jenisnya? Hewannya? Yang paling banyak kacil. Kita bisa lihat ya. Semut. Nah, semut itu masih makro, rayap. Itu makro semua. Kalau meso itu biasanya dari golongan ini. Kutu. Pernah lihat kutu-kutuan kan?
Ya, tungau. Oke, mikroorganisme itu biasanya berukuran kecil dan biasanya tidak bisa dilihat langsung secara mata telanjang. Harus menggunakan alat bantu kan? Biasanya alat bantunya apa? Oke, mikroskop. Nah, ini seperti yang tadi, makroorganisme ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah hewan besar yang membuat atau pelubang tanah selain cacing tanah ya. Berarti dalam hal ini adalah golongan yang kayak tikus, ya kan? Terus kalau cacing tanah ini tidak perlu dijelaskan kayaknya kalau cacing tanah kan, sudah tahu semuanya kayaknya, ya kan? Oke, berikutnya golongan arthropoda. Arthropoda ini biasanya hewan tanah yang bersekat-sekat biasanya, kayak misalnya kelabang atau kelabang kan? Nah itu seperti itu. Dan selanjutnya adalah golongan moluska atau gastropoda. Dia ini hewan yang bercangkang. Nah, bekicot, keong. Kita bahas satu-satu. Mulai dari hewan yang berlubang tanah dulu. Dalam hal ini golongan tikus dan kawan-kawannya. Kira-kira seperti apa sih peranan tikus dalam tanah gitu? Merugikan. Secara umumnya kebanyakan merugikan ya, tapi tetap ada menguntungkannya karena memang pada dasarnya tikus itu kan dia membuat lubang nih. Sementara apalagi misalnya di lahan sawah tuh, dia buat lubang, dia sebagai tempat masuknya hewan-hewan lain juga, dan tempat bersarangnya, dan ketika dia berkembang biak pasti akan makan tanaman di sekitarnya. Tetapi dari segi perbaikan tanahnya sebenarnya juga bisa memperbaiki tanah karena dengan membuat lubang itu pastinya aerasi pergerakan air dan udara itu menjadi lebih lancar. Kan lubang itu kan? Oke, cacing tanah. Cacing tanah ini saya rasa sudah tahu semua kan? Peranan cacing tanah seperti apa? Menyuburkan tanah karena dia menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Pernah lihat cacing tanah? Pernah lihat tanah yang banyak cacingnya? Di atas permukaan tanah ada apa? Yang dihasilkan? Nah, kotoran cacing kan? Nah, kotoran cacing itu disebut dengan casing. Ya, casing itulah yang biasanya kotoran itu mengandung nutrisi yang paling banyak tuh. Makanya biasanya tanah-tanah yang banyak casingnya itu pasti tanahnya tanah subur. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya dari golongan arthropoda. Ini golongan kayak kelabang dan kawan-kawannya itu yang gambar di atas tuh. Secara siklus ini sebenarnya ini jarang sekali diteliti oleh orang tentang bagaimana sih peranan golongan arthropoda terhadap perbaikan sifat fisik, kimia maupun biologinya. Jarang sekali dibahas itu. Tetapi secara hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen saya salah satunya itu, dia mengungkapkan bahwa jenis Collembola atau jenis arthropoda ini itu banyak sekali manfaatnya dalam dekomposisi bahan organik atau kelangsungan makhluk hidup yang di sekitarnya. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan itu, dalam ekosistem itu ada namanya persaingan kan, siklus pasti rantai makanan kayak gitu. Jadi dia perannya lebih ke sana dan dekomposisi bahan organik juga. Nah, moluska, nah ini yang kebanyakan yang mengganggu sebenarnya, ya kan? Karena keong atau bekicot itu pasti mengganggu tanaman kita, ya kan? Mengganggu. Tetapi kalau dari segi manfaatnya sebenarnya bisa dimanfaatkan keongnya juga. Bisa dimakan, betul. Bisa dimakan. Setelah keongnya juga bisa digunakan sebagai biodekomposer. Dijadikan mol untuk biodekomposer. Dan ini sudah banyak yang teliti nih kalau pemanfaatan keong mas atau keong-keongan untuk biodekomposer. Nah, ini golongan yang mesonya. Jadi kalau golongan meso itu ada yang golongan springtail atau golongan Ordocolombola. Itu serangga kecil tanpa sayap yang dikenal kemampuannya melompat, sedangkan tungau itu adalah kelompok kelas Aracarinidae yang mencakup laba-laba dan kalajengking. Pokoknya nanti di sini fungsi mereka semua ini itu juga memperbaiki tanah. Kayak misalnya jenis yang ini, itu kan biasanya kalau kita lihat tanah-tanah yang berpasir itu ada dia kan di situ. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya memperbaiki sifat fisik tanah kan? Yang tadinya misalnya dia lebih kokoh atau lebih keras, dengan adanya itu dia menjadi lebih gembur atau remah. Biasanya di kolom rumah. Betul sekali. Nah, yang berikutnya adalah golongan mikroorganisme. Nah, di sini yang paling banyak nih mikroorganisme. Ada golongan protozoa, ada nematoda, ada golongan bakteri, ada golongan fungi. Oke, protozoa. Protozoa itu adalah hewan bersel satu yang makan bakteri. Sebenarnya dari segi fungsinya protozoa ini justru merugikan sebenarnya. Karena kita ketahui bahwa bakteri itu adalah berperan penting dalam proses dekomposisi. Karena yang mengkomposisi bahan organik itu adalah mikroorganisme. Dan hal ini berbentuk bakteri maksudnya. Golongan bakteri dan fungi biasanya. Kalau nematoda itu adalah cacing yang sangat kecil seperti benang dan tidak berbuku-buku. Dan biasanya kalau kita lihat di mikroskop, dia ini warnanya tembus pandang.
Jadi buku penelitian biasanya melihat dia di mikroskop. Dia ini sifatnya ada dua, ada yang sifatnya parasitik, ada sifatnya yang tidak parasit. Tahu istilah parasit dan tidak parasit kan? Kalau parasit itu berarti merugikan ya. Kira-kiranya seperti itu. Jadi yang parasit itu dia sifatnya merugikan. Jadi biasanya kalau dia sifatnya merugikan itu biasanya di nematodanya itu ada stilenya, ada jarumnya istilahnya yang menusuk tanaman akar. Dampaknya biasanya akar tanaman itu ketika dia tertusuk oleh nematoda itu menjadi membengkak. Pernah lihat akar tanaman yang tiba-tiba membengkak itu? Dia seperti itu, kira-kira ciri-cirinya seperti itu. Biasanya paling banyak sekali dia di tanaman tomat, tanaman kol juga, kubis-kubisan itu banyak sekali. Berikutnya golongan bakteri. Berdasarkan kebutuhan hidupnya, dia dibagi menjadi dua, ada yang golongan autotrof dan yang golongan heterotrof. Kalau autotrof ini adalah pada dasarnya dia adalah bisa membuat makanan sendiri. Jadi bakteri yang bisa membuat makanan sendiri. Mengerti kan bisa membuat makanan sendiri? Berarti bakteri yang mampu melakukan fotosintesis atau berfotosintesis bakterinya. Karena dia bisa mengubah senyawa organik menjadi senyawa yang organik itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Dia sendiri maksudnya. Sementara yang heterotrof, dia sumber nutrisinya itu berasal dari bahan organik. Dia akan hidup ketika nutrisinya ada. Kalau tidak ada, dia tidak akan bisa hidup. Berbeda dari autotrof ya. Kalau autotrof itu dia akan hidup walaupun tidak ada sumber nutrisinya, karena dia bisa buat makanan sendiri. Oke, sampai di situ kira-kira bisa dipahami atau ada mau ditanyakan? Oke. Berikutnya adalah golongan fungi. Fungi itu jamur. Tahu kan jamur kan? Tahu. Tapi bukan jamur yang dimakan ya. Umumnya dia terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok parasitik, yang seperti saya bilang tadi dia sifatnya memparasit. Yang kedua adalah saprofit, dia hanya sekedar hidup tetapi tidak mengambil nutrisi yang ada di inangnya. Yang berikutnya ada simbiotik. Simbiotik ini dia mempunyai, kalau simbiosis kan pasti saling menguntungkan ya. Yang parasitik, oke, ada dasar penelitian tanaman pasti dipelajari tuh. Biasanya yang parasitik ini biasanya lebih arahnya ke penyakit-penyakit itu. Kira-kira jamur apa contohnya kira-kira? Nah, Ganoderma di kelapa sawit kan? Itu kan patogen keluar tanah kan? Hidupnya dalam tanah sebenarnya, tetapi dia masih dalam perakaran akan membentuk batang tubuhnya di kelapa sawitnya. Yang saprofit, yang cuma hidup menempel doang, tetapi tidak sampai membunuh. Kalau di tanaman, ini anggrek. Pernah lihat kan tanaman tiba-tiba pohonnya ada bercak putih-putih? Kan jenis jamur sebenarnya, tapi tidak merugikan atau tidak bersifat parasit dia hanya menumpang hidup doang di situ, ya kan? Oke, sekarang yang simbiotik. Kira-kira jamur seperti apa yang simbiotik nih? Tidak ada gambaran. Oke, saya kasih contoh. Pernah dengar nama mycorrhiza? Oh, belum pernah juga. Pernah lihat di tanah, ketika cabut tanaman atau di tanah banyak sekali kayak hifa-hifa, pasti benang-benang halus dalam tanah? Pernah. Nah, kalau mycorrhiza itu kira-kira seperti ini model akarnya. Dia akan diselubungi atau ditutupi oleh benang-benang halus. Kalau di perlindungan tanaman istilahnya hifa tuh. Jadi akan ditumbuhi seperti itu. Tujuannya apa? Simbiosisnya. Dia mempunyai kemampuan untuk melarutkan fosfat. Ya fosfat. Fosfat apa fosfat kan? Unsur hara esensial P. Fosfor tuh. Ya, fosfat kan sama aja tuh. Oke. Jadi dia punya kemampuan untuk melepaskan unsur P. Tidak bisa dipungkiri kan, di tanah kita kan tanah masam nih, ya kan? pH rendah. Biasanya tanah-tanah dengan pH rendah itu biasanya unsur P-nya itu terikat. Unsur P-nya terikat oleh Fe dan Al. Nah, fungsinya si mycorrhiza ini itu melepaskan ikatan tadi yang tadinya tidak tersedia, dijerap oleh Al dan Fe, itu melepaskan dengan menghasilkan enzim. Mycorrhiza itu menghasilkan enzim yang bisa melepaskan unsur tadi. Itu untuk di tanaman induknya ya. Mycorrhiza butuh apa di tanaman induknya? Ini kan kita bicara simbiosis kan? Dia butuhnya adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh akar tanaman. Atau dalam hal ini ada eksudat akarnya. Pernah lihat tanaman kalau kalian cabut di bagian pangkalnya itu ada kayak macam lendir-lendir. Nah, itu eksudat akar tuh. Itu yang dia butuh sebenarnya untuk kebutuhannya dia. Untuk kehidupannya. Ketika itu tersedia, maka si mycorrhizanya akan menyediakan unsur P bagi tanamannya. Nah, berikutnya Actinomycetes. Pernah lihat kalau ini banyak sekali, kalau jamur-jamur seperti ini banyak sekali kue-kue nih, atau di roti-roti biasanya. Nah, di Actinomycetes ini dia sebenarnya adalah antara gabungan bakteri dan gabungan fungi. Dia di tengah-tengahnya. Tapi dia masuk kelas sendiri sekarang. Dulu masih digabungkan di fungi. Kalau sekarang dia masuk golongan sendiri. Karena dari segi hidupnya atau ciri-cirinya dia ada mirip bakteri, ada mirip fungi. Mirip funginya karena dia tumbuhnya seperti itu. Mirip kayak ada benang-benangnya juga kan?
Actinomycetes ini dia memproduksi senyawa metabolik atau senyawa antibiotik. Ada banyak golongannya, ada streptomisin, eromisin, tetramisin, neomisin. Dan biasanya misin-misin ini itu bisa digunakan sebagai biopestisida. Jadi bisa mengendalikan organisme lain atau jamur patogen misalnya atau bakteri patogen. Kemampuan si Actinomycetes ini juga mempunyai kemampuan untuk dia berperan sebagai dekomposer. Dia mendegradasi selulosa yang ada di tanaman atau di bahan organik. Kan kita bisa mungkin ini bahwa tubuh tanaman itu di paling banyak isinya adalah golongan selulosa. Nah, kehadiran si Actinomycetes ini itu mampu mendegradasi atau menghancurkan tadi ikatan-ikatan pektinnya itu menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga yang tadinya ukurannya besar menjadi lebih halus sampai jadi kompos biasanya. Dari semua sebutan tadi yang mikronya itu yang kebetulan yang kami kerjakan atau yang sementara dikerjakan di laboratorium kita di BTP itu ada 3 golongan. Pertama ada golongan fungi, bakteri, sama Actinomycetes ini. Nah, dan biasanya ini sudah digunakan. Jadi kami itu sudah memproduksi bakteri yang bisa digunakan sebagai biodekomposer. Kemarin kami kerjasama juga dengan PT SKJ untuk bikin pupuk kompos dari tandan kosong kelapa sawit dengan menggunakan bakteri yang ada di koleksi kita di laboratorium gitu. Dan kemarin hasilnya 1 bulan itu sudah terkomposisi komposnya. Yang fungi juga, kami juga ada golongan trichoderma. Itu juga di hasil penelitian mahasiswa kemarin yang diambil dari reservoir tanah. Jadi di BTP situ ada lahannya kan, lahan budidaya. Itu diambil dari 5 komoditi, ada dari kelapa sawit, dari karet, lada, kopi, sama kakao. Cuman dari 5 komoditi itu hanya 3 komoditi yang ada trichodermanya, yang hasil penelitian ya. Dan itu sudah diuji juga kemampuannya sebagai pemacu pertumbuhan ataupun sebagai biodekomposer. Sudah diuji semua tuh. Dia menghasilkan beberapa enzim, bisa juga melakukan fosfat. Ada pertanyaan mungkin? Oke, monggo silakan. Tadi ada sudah mendengar tentang mikroorganisme. Iya. Apa saja sih Pak peran pentingnya di situ? Peran pentingnya buat tanah. Peran pentingnya buat tanah. Ya. Mikroorganismenya ini ya. Ya. Oke, mungkin tadi sebagian sudah saya jelaskan ya. Peran pentingnya mikroorganisme. Sebelum saya menjawab, mungkin ada yang mau menjawab dulu? Menyebutkan nama. Dekomposisi? Oke, dekomposisi lebih tepatnya bukan dekomposisi tanahnya ya. Dekomposisi bahan organik. Jadi fungsi atau peran dari mikroorganisme seperti yang tadi bahwa yang pertama mikroorganisme itu yang sifatnya menguntungkan. Yang sifatnya menguntungkan contohnya adalah dia berperan penting dalam dekomposisi bahan organik. Bagaimana caranya nutrisi bisa tersedia, unsur NPK dan seterusnya yang 16 unsur itu bisa tersedia kalau seandainya bahan organiknya tidak berkomposisi. Ya, jadi kehadiran mikroorganisme tadi, golongan bakteri misalnya tadi itu ada golongan fungi, ada golongan Actinomycetes, itu berperan di sana untuk mendegradasi dulu sebenarnya, menghancurkan dulu yang tadi ukurannya besar, jadi ukuran lebih kecil sampai menjadi ukuran partikel yang lebih kecil misalnya. Nah, ketika dia sudah terkomposisi, secara otomatis unsur halannya itu sebagiannya bisa tersedia, sebagian yang karena tidak semua juga bisa tersedia, banyak faktor yang mempengaruhi untuk ketersediaan unsur halannya. Tapi yang jelasnya kehadiran dia tadi itu adalah memfasilitasi tanah itu yang tadinya bisa miskin menjadi lebih subur. Seperti itu kira-kira. Masih ada lagi? 3 tanaman tadi Pak, Bapak sebutkan itu apa ya? 3 tanaman. Ya. 3 tanaman apa? Yang dari penelitian dari game itu. Oh, tanaman yang tadi yang ada trichodermanya itu. Iya. Oh, oke. Kebetulan ini mahasiswa bimbingan saya yang penelitian itu yang eksplorasi trichoderma yang ada di lahan percontohan, kebun percontohan. Jadi yang ada trichodermanya itu kemarin itu ada di lahan sawit, perkebunan minang sawit, tanaman sawit. Terus ada yang di lada dan di karet. Sementara kalau di kakao dan di kopi itu tidak ada. Kebetulan itu tidak ada, kita dapat. Yang terakhir ada golongan alga. Nah, ini adalah kelompok organisme eukariotik dan juga dia sifatnya dia berfotosintetik dan sebagian besar hidupnya itu di lingkungan yang berair biasanya. Alga memiliki ciri khas yang tidak memiliki akar, batang dan daun sejati. Pernah lihat kira-kira atau punya gambaran yang seperti yang ada di gambar itu? Biasanya kebanyakan hidupnya di yang berair. Alga yang mempunyai klorofil ini ada 3.
Yang pertama adalah green alga atau alga hijau. Yang kedua adalah alga blue green alga. Terus ada yellow green alga. Nah itu yang kelompok yang bisa menghasilkan makanan sendiri nih, si alganya. Nah alga sendiri ini berkembang biak pada tanah yang subur dan lembab, kondisinya basah, lembab. Blue green alga dapat mengikat nitrogen. Blue green alga bisa mengikat nitrogen dari udara. Terus pada tanah sawah tergenang, alga membantu mempertahankan jumlah N yang ada di situ, yang ada di lahan sawah. Jadi dia kemampuannya bisa mengikat nitrogen. Bagaimana caranya bisa mengikat nitrogen? Sementara dia hidupnya ada di air kan, di lahan gitu misalnya. Pasti ada mekanisme tersendiri ya, seperti apa dia bisa mengikat. Biasanya golongan-golongan yang seperti ini dia bersimbiosis dengan organisme lain yang bisa menyerap nitrogen yang ada di udara. Kan tidak bisa kita pungkiri bahwa nitrogen di udara itu yang paling banyak kan. Nah, yang di tanah kan lebih dikit jumlah ini. Kecuali misalnya tadi ada bahan organik, terdekomposi, maka mungkin di situ ada N-nya. Tapi kalau seandainya tidak ada di situ, berarti nitrogennya ada di udara. Nah, si alga ini itu bisa menyerap nitrogen yang ada di udara tuh. Biasanya menggunakan ada sinyal tertentu yang dia bisa ikat di atmosfer, di udara, sehingga tadi nitrogennya bisa terikat. Nanti dari situ akan diteruskan ke dalam tubuhnya dia dulu. Nanti setelah dia bisa dimanfaatkan dia sendiri dulu, maksudnya alganya memanfaatkan untuk dia sendiri untuk kehidupannya. Nanti hasil sekresinya terakhirnya itu baru dimanfaatkan ke tanaman yang ada di situ. Seperti itu kira-kira kalau prosesnya. Selanjutnya ini berdasarkan spesifikasi fungsinya, jasad hayatanya digolongkan menjadi jasad yang fungsional dan non spesifik fungsional. Nah, fungsional itu misalnya bakteri itu atau jamur itu dia berperan spesifik. Misalnya kayak golongan Nitrosomonas dan Nitrobacter itu dia bisa berperan dalam proses nitrifikasi. Istilah nitrifikasi ini biasa digunakan untuk perombakan untuk ini. Nah, yang tadi saya bilang Mycorrhiza dia juga spesifik karena dia kebanyakan dia berperan dalam pelarutan unsur P, ya kan, oleh tanaman. Itu spesifik tuh. Tapi kalau yang tidak spesifik, dia mikroba itu berperan sebagai dekomposer. Itu kan umum tuh, ya kan? Karena hampir semua organisme hidup atau mikroorganisme hidup itu bisa berperan sebagai dekomposer. Tetapi tidak semua mikroba yang berperan sebagai dekomposer berperan spesifik dalam menghasilkan nitrogen misalnya atau melarutkan fosfat. Seperti itu. Bisa dipahami istilah spesifik dan non spesifiknya kan? Spesifik itu punya kemampuan tersendiri. Yang lain tidak punya gitu. Hanya dia aja di situ yang dia punya kemampuan itu. Tapi ada juga beberapa golongan yang lain punya kemampuan yang sama, tapi kalau non spesifiknya tadi seperti saya bilang dia lebih fokusnya adalah perombakan bahan organiknya. Kira-kira apa yang saya sampaikan bisa dimengerti? Bisa ya. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini materinya sudah berakhir. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan materi koloi tanah. Tapi sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, mungkin saya akan berikan tugas. Nanti minggu depan distorkan. Jadi tugasnya tugas mandiri ya. Oke, tugasnya itu setiap orang terserah mau fokusnya kemana, ke bakteri kah, ke jamur kah, ke apa. Intinya mikroorganisme. Tugasnya itu terkait dengan mencari salah satu mikroorganisme yang berperan dalam proses penyediaan unsur hara, baik unsur hara N, P, K dan seterusnya, termasuk mekanismenya dan contohnya ya, contoh bakterinya tadi atau funginya atau actinomycetesnya. Kan banyak jenisnya nih. Bakteri itu kan banyak tuh. Ada Bacillus, ada Pseudomonas, ada Serratia dan seterusnya. Mungkin kalian tinggal pilih salah satu tuh. Jadi berdasarkan hasil kajian yang penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain gitu. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikian deskripsi video pembelajaran yang saya lakukan di ruang kelas pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah pada program studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Semoga video tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai, panitia pelaksana Set.Smart tahun 2025, kepada rekan sejawat dan mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.